Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Gunaan mempelajari IPA diantaranya adalah memahami berbagai hal sekitar kita, dapat menyelesaikan berbagai masalah-masalah, dapat berpikir logis dan kritis, serta dapat meningkatkan kualitas hidup. Adapun objek yang diamati dalam IPA yaitu mencakup seluruh benda yang ada di alam dengan seluruh interaksinya, kemudian untuk dipelajari keteraturannya. Sehingga IPA merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis, seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan atau saintis. Dalam mempelajari IPA selalu dilakukan dengan cara hati-hati dan sistematis untuk dapat memecahkan berbagai masalah dengan baik. Dengan cara inilah maka IPA dapat berkembang sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam pendidikan IPA diantaranya, yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan melibatkan panca indera, seperti halnya pengukuran dengan alat ukur. Adapun pengamatan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang nantinya dapat digunakan untuk memprediksi. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pendidikan, baik lisan maupun tulisan, tabel, grafik, bahkan dan gambar-gambar yang relevan. Sampai saat ini, pendidikan tentang alam telah menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama adalah fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi dan energi. Kemudian ilmu kimia yang mempelajari atau mengkaji tentang penyusunan dan penyelidikan serta perubahan suatu zat. Dan ilmu biologi, ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari yang berukuran kecil sampai yang besar. Kemudian ada ilmu bumi dan antariksa, ilmu yang mempelajari tentang asal mula bumi, planet-planet, bintang, dan benda-benda langit. Pengukuran sebagai bagian pengamatan. Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan antara suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan pensil atau penggaris. Artinya, kamu telah membandingkan panjang meja dengan panjang pensil atau penggaris yang digunakan sebagai satu satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut dengan istilah besaran. Sedangkan pembanding dalam pengukuran disebut dengan istilah satuan. Ada dua jenis satuan. Yang pertama adalah satuan baku atau satuan standar internasional.
yaitu satuan yang apabila digunakan untuk mengukur, ini hasilnya selalu sama untuk semua orang. Contohnya adalah meter, kilogram. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasilnya tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Contohnya adalah orang dulu mengukur dengan berbagai cara, seperti menggunakan hasta, depa, dan sebagainya. Hasta, depa antara satu orang dengan orang lain ini tidak sama, sehingga dalam pengukuran ini hasilnya selalu tidak sama. Berikut adalah gambar atau bagan yang berhubungan dengan satuan baku dan satuan tak baku. Kita lihat yang atas, dua orang sedang merentangkan tangan. Ternyata panjang tangan keduanya adalah berbeda. Ini adalah contoh dari satuan tak baku antara satu orang dengan orang lain memiliki panjang yang berbeda, sehingga jika digunakan untuk mengukur, hasilnya tentunya tidak sama. Kita bandingkan yang di bawahnya, yaitu penggaris. Penggaris adalah contoh dari satuan baku. Jika digunakan mengukur, hasilnya akan selalu sama.